Wahabi itu katanya bermazhab Hambali. Apabila Wahabi itu memang merasa dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka kami akan bocorkan, kami akan beritahu kepada semua penonton bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab fikih Hambali sendiri, yaitu dalam kitab Matalib Ulinuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, tepat pada halaman 935 sampai 936, terbitan Al-Maktabul Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mendapat ujian dari Allah, merupakan penjajahan yang di saudara kita di Palestina, oleh Allah diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, diberi ketabahan. Dan mereka yang gugur dalam invasi yang dilakukan oleh si rebel, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Dan pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga negaranya menjadi negara yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini, agar ketika saya mengupload video-video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, orang-orang Wahabi mengaku mengikuti atau bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Apakah apa yang disampaikan itu benar? Apakah amaliyah-amaliyahnya, syariat-syariatnya sesuai dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal? Mari kita telusuri bagaimana syariat atau mazhab dari Imam Ahmad bin Hambal. Hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Sani Oye. Selamat mengikuti. Wahabi itu katanya bermazhab Hambali. Apabila Wahabi itu memang merasa dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka kami akan bocorkan, kami akan beritahu kepada semua penonton bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab fikih Hambali sendiri, yaitu dalam kitab Matalib Ulinuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, tepat pada halaman 935 sampai 936, terbitan Al-Maktabul Islami. Qala al-Marruzi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahli al-maqabir fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakaza adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'una al-Qur'an. Imam Al-Marruzi, beliau ini salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan, saya mendengar Imam Ahmad berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, dan baca Qul a'udzu birabbin nas atau al-mu'awwidzatain, sekaligus wa qul huwallahu ahad, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Kemudian waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, lalu jadikan pahala bacaan Al-Fatihah tadi, bacaan Al-Mu'awwidzatain tadi, dan bacaan surat Al-Ikhlas tadi, jadikan semua pahalanya untuk penduduk kubur tadi. Fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahalanya akan sampai kepada ahlul kubur.
akan sampai pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit yang ada di kuburan tersebut. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal apabila Wahabi memang mengaku dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa kanat hakadha 'adatul ansari fi taraddudi ila mautahum yaqra'una al-Qur'an. Begitulah tradisi kaum Ansor ketika mereka pergi ke kuburan menemui keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal, yaqra'una al-Qur'an. Mereka mengaji Al-Qur'an. Bilangkol qala Ahmad al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi lin nususil waridati fihi. Imam Ahmad bin Hambal berkata, semua kebaikan akan sampai pahalanya kepada mayit. Hal itu berdasarkan nas. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli asrin wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Dan dikarenakan kaum muslimin itu sudah terbiasa berkumpul di setiap zaman, kemudian dalam perkumpulan itu mereka ngaji Al-Quran, wa yuhduna limautahum, kemudian pahala bacaan Al-Quran mereka berikan, mereka hadiahkan kepada mayit-mayit mereka min ghairi nakirin, dan ini tidak ada yang menentang, nggak ada, sehingga fakana ijma'an, maka ini menjadi ijma', kata Imam Ahmad bin Hambal. Kalau memang Wahabi merasa dirinya bermazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat penting. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal menyuruh kita ngaji Al-Quran ketika masuk ke pekuburan. Ini berarti menunjukkan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, ngaji Al-Quran di sisi kuburan itu bukan bid'ah. Bahkan beliau sendirilah yang memerintah, yang menganjurkan orang Islam ketika ziarah kubur untuk mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Yang kedua, ihda'u thawabi qira'atil Quran. Menghadiahkan bacaan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang katanya ini mazhabnya Wahabi. Ternyata pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Tidak hanya itu, bahkan Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Iqtida'us Shiratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, tepat pada juz kedua halaman 262 terbitan Darul Alamil Kutub Beirut. Kata Ibnu Taimiyah, anna thawabal ibadatil badaniyati minas sholati wal qiraati wa ghairihima yasilu ilal mayyiti kama yasilu ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma'i. Wa hadha mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i wa Malikin wa huwa as-shawabu li adillatin katsiratin. Artinya, sesungguhnya pahala ibadah yang dilakukan oleh tubuh manusia, contohnya seperti sholat, ngaji Al-Quran dan selainnya, yasilu ilal mayyiti, akan sampai kepada mayit, kama yasilu ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma', sebagaimana pahala ibadah yang berupa harta, ya contohnya sedekah, akan sampai pahalanya kepada mayit bil ijma'i, dengan konsensus ulama. Wa hadza mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima, dan ini yaitu pendapat yang menyatakan pahala Al-Quran akan sampai kepada mayit itu merupakan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan merupakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang katanya beliau ini merupakan mazhab yang diikuti oleh Wahabi. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Wa ghairihima, dan merupakan mazhab selain mazhabnya Imam Abu Hanifah dan selain mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i wa Malikin, dan merupakan pendapatnya sebagian ashabis Syafi'i dan sebagian ashab Malik. Lalu kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa huwa shawabu li adillatin katsiratin, dan pendapat inilah yang benar berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Ibnu Taimiyah sendiri menguatkan pendapat yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit, dan itu yang dikenal dengan istilah tahlilan, ngaji Al-Quran, kemudian dihadiahkan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada mayit. Ini menurut Ibnu Taimiyah ternyata akan sampai sesuai dengan pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan mazhab yang diikuti oleh kaum Wahabi. Maka heran ketika Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia berteriak bid'ah, sesat, konsopo dul. Kemudian tidak hanya itu, Ibnu Utsaimin dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawanya, dia berkata, silakan cek dalam juz ke-17 halaman 222 sampai 223, su'ila fadilatu syaikhi rahimahullahu ta'ala an hukmi tilawati li ruhil mayyiti. Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum membaca Al-Quran yang mana pahalanya dihadiahkan untuk ruhnya mayit. Fa'ajaba fadilatuhu biqouli. Kemudian Ibnu Utsaimin berkata, menjawab, at-tilawatu li ruhil mayyiti yani ayaqra al-Qur'ana wa huwa yuridu an yakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimin. Hadhihi al-mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Mengaji Al-Quran yang pahalanya nanti dipersembahkan atau dihadiahkan untuk ruhnya mayit, dalam artian orang ngaji Al-Quran yang mana orang tersebut berkeinginan agar pahalanya itu diberikan kepada mayitnya kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi. Masalah ini memang masih terjadi perselisihan di antara para ulama ala qaulaini, dan ada dua pendapat di antara para ulama. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna dzalika ghairu masyru'in, hal itu tidak disyariatkan.
jadi tidak disyariatkan, bukan bid'ah. Wa annal mayyita la yantafi'u bihi, ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadhil hal. Dan mayit tidak bisa mengambil manfaat dengan bacaan Al-Qur'an tadi, kata pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, namun pendapat yang kedua, annahu yantafi'u bidzalika, mayit itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra al-Qur'ana bi niyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin. Sesungguhnya seseorang itu boleh ngaji Al-Qur'an dengan niatan pahala Al-Qur'annya tadi, pahala bacaan Al-Qur'annya untuk si fulan atau untuk si fulana, yang penting dari kalangan kaum muslimin, sawa'un kana qariban, baik ia merupakan kerabatnya, saudaranya, aw ghairu qaribin, atau bukan kerabatnya. Warajihu al-qaulu tsani, lalu kemudian ditarjih oleh Ibnu Utsaimin, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Yaitu annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al qur'ana bi niyatin annahu li fulan tadi, bahwa bacaan Al-Qur'an itu pahalanya akan sampai kepada si mayit, li annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sarfiha lil mayit, sebab memang sudah ada keterangan-keterangan tentang jenis-jenis ibadah yang boleh ditasarufkan, diberikan kepada mayit. Ini merupakan pendapat-pendapat daripada mazhab Ahmad bin Hambal, yang katanya Wahabi itu mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sekaligus pendapatnya Ibnu Taimiyah, sekaligus pendapatnya Ibnu Utsaimin. Ini semua ulama ini yang kami sebutkan adalah ulama-ulama yang sangat disanjung kaum Wahabi, dan ternyata ulama-ulama sanjungan mereka semua ternyata berpendapat pahala bacaan Al-Qur'an akan sampai kepada mayit. Ngerti ya? Sekian, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, jadi orang-orang Wahabi itu hanya ngaku-ngaku saja, mengaku bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hambal, namun amaliyahnya, syariat-syariat atau ajaran-ajaran yang diamalkan tidak sesuai dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi seperti itulah Wahabi, itu mencela-mencela, tidak konsisten, ya, mengaku paling benar sendiri, mengaku paling sunnah, mengaku paling mengamalkan syariat yang benar, ya. Orang lain ya, yang bukan kelompoknya, ya, kita NU dan orang Islam yang lainnya yang bukan kelompok mereka itu dianggap salah, dianggap tidak mengamalkan syariat, dianggap tidak mengamalkan sunnah, tidak dianggap tidak melaksanakan ajaran Al-Quran. Itulah Wahabi, ya. Hanya dirinya yang paling mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi mari kita ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti atau kita belajar saja kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan belajar pada ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz yang pemahamannya menyimpang, pemahaman radikal. Oleh karena itu, biar kita sangat jauhi mereka, ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya ini apa yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.